Pada akhir abad ke-16 Masehi, lahir sebuah kekuasaan baru di Jawa Tengah yang berpusat di wilayah Yogyakarta sekarang, yaitu di Kota Gede. Masa tersebut dikenal dengan nama Masa Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berkembang pada abad ke-16 hingga abad ke-18 Masehi. Selama itu, pusat kerajaan Mataram Islam sempat berpindah 3 kali, yaitu Kota Gede, Pleret, Kartasura. Ya, itulah salah satu pembuka dari cerita tentang kunjungan saya ke kawasan wisata religi makam Kota Gede, di mana Kota Gede merupakan salah satu dari wilayah di Yogyakarta yang masih lekat dengan warisan bersejarah. Salah satunya adalah makam Raja Mataram Islam yang terletak di kawasan bersejarah di selatan kota Yogyakarta. Di Yogyakarta terdapat 2 makam besar, makam-makam Raja Mataram Islam, yaitu di daerah Imogiri dan Kota Gede. Dari 2 makam tersebut, makam Raja di Kota Gede lah yang usianya lebih tua. Letak makam Kota Gede berada di lokasi awal kerajaan Mataram Islam berdiri. Letak makam Kota Gede berada di samping Masjid Gede Mataram, yang dulunya merupakan komplek dari keraton atau istana Mataram Islam di Kota Gede. Lokasi makam dan masjid tidak berubah sejak zaman berdirinya kerajaan ini. Pada abad ke-8, wilayah Mataram yang sekarang itu Yogyakarta merupakan pusat kerajaan Mataram Hindu yang merupakan kerajaan yang menguasai seluruh Pulau Jawa. Kerajaan ini memiliki kemakmuran dan peradaban yang sangat luar biasa sehingga mampu membangun candi dengan arsitektur yang megah seperti Prambanan maupun Borobudur. Pada abad ke-10, entah kenapa kerajaan tersebut memindahkan pusat pemerintahannya ke wilayah Jawa Timur. Rakyatnya pun berbondong-bondong meninggalkan Mataram, dan lambat laun wilayah ini kembali menjadi hutan lebat. 6 abad berikutnya, Pulau Jawa berada di bawah kekuasaan Kesultanan Pajang yang berpusat di Jawa Tengah. Sultan Hadiwijaya yang berkuasa saat itu menghadiahkan alas Mentawak atau alas yang luasnya lumayan kepada Ki Gede Pemanahan atas keberhasilannya menaklukkan musuh kerajaan. Ki Gede Pemanahan beserta keluarganya dan pengikutnya lalu pindah ke Alas Mentawak, sebuah hutan yang sebenarnya merupakan bekas kerajaan Mataram Hindu dahulu. Desa kecil yang didirikan Gede Pemanahan di hutan itu mulai makmur. Setelah Ki Gede Pemanahan wafat, beliau digantikan oleh putranya yang bergelar Senopati In Alaga. Di bawah kepemimpinan Senopati yang bijaksana, desa itu tumbuh menjadi kota yang sangat ramai dan makmur, hingga disebut sebagai Kota Gede atau Kota Besar. Senopati lalu membangun benteng dalam Cepuri yang mengelilingi keraton dan benteng luar yang mengelilingi wilayah kota seluas kurang lebih daripada 200 hektar. Sisi luar kedua benteng itu juga dilengkapi dengan parit pertahanan yang luar biasa lebar seperti sungai. Sementara itu, di Kesultanan Pajang terjadi perebutan tahta setelah Sultan Hadiwijaya wafat. Putra mahkota yang bernama Pangeran Benowo disingkirkan oleh Arya Penggiri. Pangeran Benowo lalu minta bantuan Senopati karena pemerintahan Arya Penggiri dinilai tidak adil dan merugikan rakyat Pajang. Perang pun terjadi. Arya Penggiri berhasil ditaklukkan, namun nyawanya diampuni oleh Senopati. Pangeran Benowo lalu menawarkan tahta Pajang kepada Senopati, namun ditolak dengan halus. Setahun kemudian, Pangeran Benowo wafat. Namun, ia sempat berpesan agar Pajang dipimpin oleh Senopati. Sejak itu, Senopati menjadi raja pertama Mataram Islam yang bergelar Panembahan Senopati.
Beliau tidak mau memanai gelar sultan untuk menghormati Sultan Hadiwijaya dan Pangeran Benowo. Istananya pun atau pemerintahannya terletak di Kota Gede. Selanjutnya, Panembahan Senopati memperluas wilayah kekuasaannya atau memperluas kerajaan Mataram Islam hingga ke Pati, Madiun, Kediri, dan Pasuruan. Panembahan Senopati wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede berdekatan dengan makam ayahnya. Kerajaan Mataram Islam kemudian menguasai hampir seluruh Pulau Jawa kecuali Banten dan Batavia, dan mencapai puncak kejayaan di bawah pimpinan raja ketiga yaitu Sultan Agung, cucu dari Panembahan Senopati. Pada tahun 1613, Sultan Agung memindahkan pusat kerajaannya ke Karta dekat Pleret yang bernama Kartasura. Dan berakhirlah era Kota Gede sebagai pusat kerajaan Islam atau Mataram Islam saat itu. Nah, sekarang kita sudah berada di jalur benteng yang dulu pernah dibangun oleh Panembahan Senopati. Nah, memang coraknya seperti ini ya. Coraknya sangat tangguh, sangat kokoh dengan batu bata merah yang tersusun sangat rapi dan mirip dengan Gebergapura era dari kerajaan Mataram Hindu, bahkan mungkin mirip dengan era Majapahit ya. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri kita itu benteng-benteng sangat tebal, sangat besar. Ini menandakan bahwa di sini merupakan komplek dari istana atau keraton dari kerajaan Mataram Islam. Nah, di sini cukup lengkap ya, cukup lengkap. Di sini ada sendang. Sendang ini model kayak pemandian ya, pemandian untuk putri raja ataupun pejabat kerajaan di masa lalu. Nah, ini ada sendang putih, sendang putri. Nah, di sini cukup kalau kita datang ke sini pas pagi hari itu sangat sejuk sekali ya, sangat segar sekali. Jadi seolah-olah kita itu berada di era zaman Mataram Islam. Nah, bagaimana kita lihat ya, bagaimana kokohnya model pemasangan batu bata pada benteng. Jadi benteng ini mengelilingi komplek dari situs makam Raja-Raja Mataram. Nah, di sini terdapat bangunan yang sangat tradisional, model pendopo-pendopo. Nah, di sini bagaimana kita lihat ya, sangat elok sekali ya arsitektur para leluhur kita di masa lalu, sangat luar biasa. Jadi tidak ada bangunan yang tipis-tipis kayak sekarang ya. Rata-rata bangunannya sangat tebal dan kokoh dan masih terjaga sampai dengan sekarang. Nah, kita lihat bagaimana mereka membuat pagar mengelilingi keraton, dan seperti ini ada sendang seperti ini, sendang yang masih terjaga keasriannya dan airnya sangat jernih sekali. Nah, di sini juga ada ikan-ikan sengkaring dan berbagai macam ikan ada di sini. Dan ini saya belum dapat info ya sumbernya air dari mana, karena ini adalah sendang tua. Ada dua sendang di dalam sini ya. Nah, itu tempat untuk kalau kita mau mandi menggunakan air sendang. Dan ini salah satu dari desain tradisional era Mataram Islam. Hanya ditumpuk-tumpuk batu bata seperti ini ya, batu bata yang sangat tebal, besar, kokoh. Nah, bagaimana kuatnya ya, orang-orang dulu itu membuat desain benteng yang sangat besar. Nah, kita bayangkan ya, ini sendang kakung. Nah, seperti ini ya modelnya. Jadi kalau kita ke komplek ini kita serasa masuk ke area Mataram Islam di era dulu. Bayangkan kalau kita ke sana dengan pakaian-pakaian ala Mataram ya.
Pasti keren sekali ya, pasti mantap sekali. Dan di sini ada dupa sebagai mungkin penghormatan pada leluhur ya. Nah, di sana ada model tungkup. Ini sumur ya. Ini juga sumur-sumur yang dikeramatkan oleh abdi dalam oleh masyarakat Jogja. Jadi sangat estetik sekali. Nah, ini kalau kita ke sini, kalau bisa ya kita mampir ke kawasan sini ya, kawasan Kota Gede, kawasan Imogiri ya, bisa juga. Nah, mungkin itu perjalanan saya di menyusuri Kota Gede. Dan kemarin saya masuk ke area makam, tapi karena tidak menggunakan kamera, tidak boleh, maka saya hanya bisa menceritakan bahwa di sana banyak makam-makam raja kayak Pademangan Senapati, Gagang Pemanahan, Joko Tingkir ada di komplek makam dari situs pemakaman Raja Mataram. Nah, kita akan ketemu lagi di belusukan di tempat sejarah lainnya. Salam my trip, my belusukan.